dipakai, yang didawamkan untuk menambah daripada rezeki ya dibaca 100 kali ya. Insya Allah istiqomah dalam waktu dekat Allah akan berikan kemudahan, Allah akan bukakan pintu rezeki yang luar biasa ya. Karena ini akan mendapatkan doa Nabi ketika sholat subuh itu kita akan mendapatkan doa malaikat, juga ketika subuh kita akan mendapatkan doa langsung dari Nabi. Allahumma barik ummati fi bukurihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat sekalian yang sedang menonton video ini, selalu saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan urusannya, Allah bukakan pintu rezekinya, Allah bahagiakan keluarganya. Juga yang masih ada amanah, segera Allah lunaskan amanahnya ya, dengan keberkahan, wasilah, memperbanyak ibadah, berdoa, sholawat, kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Juga yang cita-citanya, hajatnya, kabulnya, hajatnya yang belum terkabul ya, mudah-mudahan segera Allah kabulkan ya, dengan wasilah kita bertawasul dengan amal soleh. Karena hakikatnya apa yang sedang kita cita-citakan, harapkan ya, itu dengan kekuatan doa, itu dengan izin Allah pasti akan terwujud ya, asalkan dengan prosedur yang benar ya. Jadi dulu ada kisahnya, ada seseorang yang terjebak dalam satu gua, yang mana singkatnya saja, yang mana 3 orang tersebut tidak kuat untuk membuka pintu gua yang tertutup oleh batu besar. Kemudian yang satu bertawasul dengan amal soleh, artinya dia punya amal soleh, kemudian berdoa, ya Allah, amal soleh ini, dengan wasilah amal soleh ini, mohon bukakan pintu jalan keluar. Dibukalah bergeser sepertiga. Kemudian yang kedua juga sama, beliau mengatakan, ya Allah, aku punya amal soleh ini, mohon bukakan pintu. Terbukalah 2/3, dan yang terakhir pun sama. Akhirnya tiga-tiganya menyodorkan ya amal soleh tersebut di hadapan Allah, seraya yakin berdoa kepada Allah, akhirnya terbuka ya. Makanya jangan bosan-bosan ya, terus istiqomah untuk menjalankan syariat yang Allah ajarkan, yang Rasulullah contohkan gitu ya. Jadi tidak ada ruginya ya. Sholat saya belum khusyuk ya, apakah terus saya laksanakan? Terus aja ya, karena Allah akan menilai kesungguhan kita ya. Allah akan menilai istiqomah kita. Terus sambil belajar, terus kita beribadah ya. Jadi jangan sampai tunggu ikhlas baru beribadah ya, karena harus dipaksa sebenarnya. Ini kan ibadah zahir ya. Sambil kita melaksanakan ibadah zahir ya, rutin melaksanakan sholat taubat, kemudian sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jangan sampai bolong ya, karena itu kekuatannya luar biasa. Kemudian sholat malam ya, dan lain-lain ya, itu semua amal soleh ya. Jangan pernah meremehkan amal soleh, karena amal soleh itu di hadapan Allah akan bernilai ya, sesuai dengan niat ketulusan kita. Jadi di samping amal soleh zohir, amal ibadah, dan memang harus juga diperhatikan amal batin kita ya. Itu sebenarnya kedua-duanya adalah seperti sayap ya, sayap. Tidak bisa orang ya, aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Aku kan sudah mengingat Allah, berarti aku tidak usah sholat. Itu salah ya. Sholatlah terus ya, sambil terus berusaha untuk mengingat Allah ya, dalam zikirnya, dalam sholatnya. Jadi harus seimbang ya, tidak bisa hanya bermodalkan hanya hati saja ya, kerjaan hati saja, tapi meninggalkan syariat-syariat, meninggalkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ibadah ya. Justru ulama-ulama kita mengajarkan untuk terus beramal soleh, berbuat baik, sambil terus mengatur diri, mengatur hati ya. Makanya kan diajarkan ilmu fikih untuk ibadah, agar ibadah kita ini lebih benar, lebih semangat ya, apapun ibadahnya. Kemudian diatur lagi ilmu tauhid, dengan kita punya keyakinan penuh kepada Allah. Kemudian lagi ilmu tasawuf, akhlak ya, mengatur hati ya, mengatur sikap kepada sesama manusia. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan itu semua
akan berpengaruh ya dalam doa kita, dalam kehidupan kita. Maka yang kita kedepankan adalah teruslah beramal soleh ya, dan teruslah merasakan dalam hati ini, dalam pikiran ini untuk nilai-nilai positif ya. Jangan sampai yang pernah di video-video sebelumnya sudah disampaikan, wal kaziminal ghaiza, terus menahan amarah, nafsu, marah, wal afina 'anin nas, maafkan seluruh kesalahan manusia, maafkan. Ya memang sebenarnya itu perintah Allah. Memaafkan itu adalah perintah Allah ya. Ya. Jadi prosesnya ya itulah yang disebut kita melepaskan diri dari segala bentuk yang mengganjal dalam diri ya, entah itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam ya bentuk apapun yang hadir dalam diri kita. Nah itu semuanya dilepaskan ya. Jadi baik teman-teman, sahabat semuanya ya, mohon maaf baru sempat membuat video lagi ya, karena ada kegiatan-kegiatan ya di luar itu, di luar kegiatan yang lain ya, ada punya kesibukan yang lain ya. Ini hanya berbagi sharing ya teman-teman, menyempatkan waktu untuk sharing-sharing hal-hal yang perlu ya, khusus untuk pribadi ya. Ini menasihati diri sendiri agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat ya. Teman-teman, menyambung kembali ya kalam ucapan Al-Imam Az-Zarnuji. Beliau mengatakan wa mimma yazidu fi rizqi, sesuatu yang bisa menambah rizki, ayyaqula kulla yaumin, mengucapkan setiap hari ba'dan syiqaqil fajri ya, dari mulai munculnya fajar, contoh dari mulai azan subuh ila waktu sholat, sampai kepada waktu sholat subuh. Jadi dari mulai azan subuh ya, qobliyah subuh. Nah, antara qobliyah subuh dengan sholat subuh itu ada jeda ya. Nah, di jeda itu ini memperbanyak bacaan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu ya. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih, mi'ata marrah, 100 kali. Ya, ini sudah banyak yang mengamalkan ya. Yang konsultasi pun, Ustadz bagaimana saya membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih, boleh atau tidak ya? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi ya, boleh, silahkan itu diamalkan, karena itu kata ulama wa mimma yazidu fi rizqi ya, untuk menambah-nambah kemudahan dalam rizki. Yes, itu dibaca 100 kali dalam waktu ya sebentar ya, kurang lebih antara 5 sampai 7 menit dibaca gitu ya. Nah itu secara otomatis ya, berarti ketika itu kita sudah siap berada, bagi laki-laki ya, sudah berada di masjid, karena di keterangan sebelumnya yaitu hudurul masjid qoblal adzan, datang ke masjid sebelum adzan ya. Jadi jangan membuat alasan, saya juga sholat di rumah biasa aja, oh uang saya banyak. Ya, itu urusan lain ya. Yang jelas kita sedang punya proposal doa kepada Allah ya. Jangan menjadikan dalih bahwa kemalasan kita ternyata saya malas ibadah tapi uang saya masih tetap banyak. Itu ya bisa aja nikmat, bisa aja istidraj gitu kan. Nikmat itu kan Allah berikan, kemudian nikmat itu dipakai ibadah ya. Tapi kalau istidraj, dikasih nikmat tapi ibadahnya agak kurang gitu kan ya. Intinya kita di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, untuk ibadah kepada Allah. Dan jenis ibadah banyak kepada Allah, kita ibadah ke sesama manusia ya, bermanfaat untuk manusia juga ibadah gitu ya. Ya, jadi intinya tadi bacaan itu ya yang dipakai, yang didawamkan untuk menambah daripada rezeki ya, dibaca 100 kali ya. Insya Allah istiqomah, dalam waktu dekat Allah akan berikan kemudahan, Allah akan bukakan pintu rezeki yang luar biasa ya. Karena ini akan mendapatkan doa Nabi ketika sholat subuh itu, kita akan mendapatkan doa malaikat. Juga ketika subuh kita akan mendapatkan doa langsung dari Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, yaitu tadi di waktu ketika sholat subuh ya. Jadi ya itu merupakan amal soleh ya, amal soleh kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi amal soleh itu tidak ada
buruknya, tidak ada ruginya. Silahkan amalkan amal soleh sesuai dengan tuntunan dari para guru ya, sesuai dengan tuntunannya. Nanti kan ada juga ya apa saja yang harus dibenahi baik secara zahir ataupun secara batin. Nah itu semua pun sama, zahir batin kita harus benahi agar doa-doa kita ya terus tembus ke langit dan mendapatkan hasil maksud yang kita harapkan. Ya baik teman-teman, ya sehat-sehat semuanya. Mohon maaf dari segala kesalahan, salah ucap, salah kata. Ya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.